ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa PSSI tidak akan terburu-buru, ya, akan berhitung dengan benar, tidak mau seperti kecele lagi saat mendatangkan Patrick Kluivert, akan melihat semua CV-nya, ya, data-data dia, bagaimana dia bisa membangun suatu arah perbaikan, ya, sebuah tim nasional bukan dalam waktu jangka pendek tetapi ke depan, karena tujuan sasarannya adalah di Piala Dunia 2030 dan 2034. Ya, memang di blueprint itu seperti yang dikatakan bahwa di 2034, tapi tidak ada salahnya membidik 2030. Sama seperti ketika kita lolos ke putaran ketiga dan bahkan sampai ke putaran keempat di pra Piala Dunia zona Asia yang ada sekarang itu 2026, di mana Amerika, Meksiko, dan Kanada sebagai tuan rumah, teman-teman. Peluang itu ada dan coba dimanfaatkan. Sayang memang kita gagal setelah di sana dilalui dengan drama pergantian STY ke Patrick Kluivert, ya, sehingga banyak juga yang muncul, kalau tahu begitu gagal kenapa nggak STY aja lanjut, ya kan, daripada membuang-buang uang untuk pesangon dari STY, mendingan terusan aja, siapa tahu akan berbeda, ya, kalau memang melihat apa yang dilakukan oleh Patrick Kluivert yang banyak mengecewakan, terutama di putaran keempat kemarin saat menghadapi Arab Saudi dengan starting 11 yang memang banyak orang awam pun melihat bahwa ini pelatih yang bukan pelatih sebenarnya. Walaupun sebenarnya dihuni oleh, di backup oleh nama-nama seperti Alex Pastu, Dani Lansat yang terus memberikan masukan, tapi memang sulit. Itulah yang terjadi dengan starting 11 lawan Arab. Walaupun ada sedikit perubahan lawan Irak, tapi sudah telat karena kita kalah lawan Arab. Seandainya kita imbang saja kan mungkin akan lain situasi. Tapi oke, nasi sudah jadi bubur, sudah lewat, ya. Dan PK sudah dipecat. Sekarang ke depannya kita menatap. Nah, itu yang saya bilang tadi, banyak teman-teman penggemar sepak bola terus menanyakan kepada saya soal sosok. Nah, saya melihat, ya teman-teman, ketika STY itu sudah ditutup pintunya, tidak bisa masuk kembali, karena juga Pak Ketua sudah bilang STY maupun PK sudah masa lalu, biarlah semua itu berlalu, ya, jangan diangkat-angkat lagi, diungkit. Kita perlu pelatih yang baru, oke, ya, tapi siapa pelatih baru ini? Itu kan, ya, banyak nama sudah beredar, ya, mulai dari Jesus Casas, Timur Kapatse, Paulo Bento, banyak lah. Kalau dari Belanda muncul kan sebelumnya ada Louis van Gaal, bahkan ada mungkin bisa saja dengan Bert Marwitz, ada Philip Cocu, Joe, Fanny van Bronckhorst, Bommel, ya, Anoeta, itu kan muncul semua nama-nama. Bahkan Akira Nishino dari Jepang juga muncul, ya. Bahkan dalam pembicaraan saya dengan JJ, penerjemah, kita tahu bersama, Jeong Seok Seo dari Korea yang selama STY ada di Indonesia, dia terus mendampingi, mengatakan bahwa kalau bukan Korea, JJ bilang ini kepada saya, teman-teman, Jepang pilihan dia, ya. Jepang, Bung, kalau memang untuk pelatih bagus, mereka punya cara yang sangat baik. Lihat saja mengalahkan Brasil, Jepang dengan 3-2, sementara Korea kalah 5-0, kata JJ. Saya sih hanya senyum-senyum aja kan. Tapi karena boleh juga dengan Jepang, apalagi di Asia kan pelatih. Tapi memang mesti lihat dengan baik, ya, untuk siapa sosok pelatih itu. Tapi ini feeling saya, teman-teman, ya. Kalau menurut saya ini akan dari Eropa, ya, lebih dari Eropa, ya. Bukan orang Asia yang akan tampil. Ya, banyak juga mengatakan bahwa dia harus tahu culture atau budaya Asia, atau dia sudah pernah menangani di klub-klub Asia atau di tim nasional Asia, kan itu yang muncul dengan Timur Kapatse, Uzbek, kemudian Jesus Casas yang juga diinginkan oleh Singapura, ya. Ini pelatih Irak yang dianggap cocok untuk bisa menangani tim kita ini, ya, di tim senior. Tapi saya bilang, ya teman-teman, ya, itu feeling saya dari Eropa, ya. Ini dari Eropa, cuma kan kita tahu dari mana. Ya, apakah Belanda atau dari Jerman, Italia, Spanyol, Portugal? Nah, kita tidak tahu. Kalau melihat dari press conference kemarin, ya, ada Dirtek juga, direktur teknik kita, itu Alexander Swiers. Ketika ditanya itu kan dia juga bilang bahwa tidak akan berfokus kepada satu negara juga, ya. Tapi kita mesti lihat ke depannya bagaimana. Dan akan dibahas bersama dengan BTN, ya, kemudian dengan Dirtek, ya, diperbincangkan di Exco dan diputuskan. Setelah melihat semua
CV data dari seorang pelatih tersebut. Ya, kenapa dari Eropa? Saya pikir ini Eropa yang akan datang. Tapi mungkin bukan Belanda, ya teman-teman. Ya, bukan Belanda, mungkin dari yang lain. Makanya ini yang dicari, sementara dicari dengan benar. Target yang diberikan ya untuk ke depan, yang jangka pendek, pelatih baru ini kalau datang, itu yang sudah dikatakan bahwa Piala Asia itu kan akan berlangsung di Arab Saudi ya, di antara Januari dan Februari 2027. Oke? Nah, di sana Piala Asia itu berlangsung. Nah, pelatih ini jangka pendek ke sana. Ketika kita di Qatar yang lalu tuh bisa lolos sampai ke 16 besar, nah ini juga diminta untuk 16 besar. Syukur-syukur bisa ke 8 besar. Ya. Jadi itu yang diminta untuk pelatih baru. Nah, target jangka panjangnya adalah Piala Dunia 2030. Ya, sampai 2034. Ya, kalau dia bisa buru di 2030, mengapa tidak? Lebih cepat. Ya, atau 2034, ya. Tapi saya rasa dengan kondisi pemain-pemain yang ada saat ini, 2030 adalah sesuatu hal yang cocok dengan saya, Bung Roban.